itu ya kayak tanaman itu. Kalau hewan itu hewan. Boleh bisa diulangi lagi dong? Kurang jelas tadi kalau tumbuhan apa? Ya, apa? Tumbuhan nggak bisa bergerak. Oke, apa lagi? Ayo yang lain. Apa yang membedakan tadi? Selain kalau tumbuhan nggak bisa bergerak, kalau hewan kan bisa bergerak ya, manusia juga. Tidak bisa. Iya betul. Nah, karena di antara tiga makhluk hidup jenis makhluk hidup ini ya, anak-anak, tumbuhan itu jika dilihat sekilas aja itu seakan-akan makhluk yang lemah gitu ya, tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tapi di balik itu tumbuhan itu memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirinya, untuk bertahan hidup. Nah, sesuai dengan judul hari ini, kita hari ini sama-sama cari, benar nggak sih kalau tumbuhan itu bisa berpikir? Next. Balik ya. Nah, goreng dan putih. Iya sudah Mas. Lanjut. Wah, ya materinya juga lumayan. Nanti kalau misalnya sudah selesai, anak-anak stay di mana? 8:30. Oke, Pak. Nah, jadi hari ini kita sama-sama mencari tahu, menganalisis kira-kira benar nggak sih tumbuhan itu bisa berpikir. Nah, tahun 1960 ada ilmuwan bernama Cliff. Cliff ini penasaran, benar nggak sih tumbuhan itu bisa bergerak. Kalau kita tahu tumbuhan itu nggak punya alat gerak, nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi ketika ada angin dia bisa gerak. Intinya tumbuhan itu bisanya hanya merespon saja. Nah, tapi Cliff ini penasaran bisa nggak sih tumbuhan itu bergerak dengan sendirinya. Jadi tahun 1960 ini Cliff mencoba membuktikan hal itu. Akhirnya dia menciptakan alat namanya polygraph. Polygraph ini nanti mengaliri listrik ke ini di sebelah kanan atas ini ada dahan-dahannya, nah itu dialiri oleh listrik. Nah, ketika dialiri listrik ternyata terbukti bahwa timbul ini gerakan dari garis-garis di layarnya poligrafnya ini. Ternyata tumbuhan itu bisa memiliki pergerakan karena dialiri listrik tadi, menunjukkan reaksi seperti itu. Nah, setelah berhasil membuktikan bahwa tumbuhan itu bisa bergerak dengan adanya aliran listrik, ilmuwan lain itu menjadi penasaran apakah tumbuhan ini bisa berpikir. Bisa berpikir nggak kira-kira anak-anak? Nah, lalu apa sih kemampuan yang dimiliki tumbuhan? Nah, pertanyaan pertama, apakah tumbuhan bisa melihat, bisa mendengar, atau bahkan bisa berpikir atau membaca pikiran kalian? Kira-kira apa jawabannya? Bisa tidak? Oke, berarti Bisa nih. Nggak bisa, iya, nggak bisa ya. Tapi apakah tumbuhan ini memiliki atau mempunyai rasa sensitivitas atau sensitif atau bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitarnya? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya, dikunci ya jawabannya. Jadi yang awal tadi tumbuhan nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, apalagi membaca pikiran, tapi tumbuhan memiliki sensitivitas plan atau bisa merasakan sesuatu di sekitarnya. Nah,
Kakinya terbuka. Ini di sebelah kanan ada dua gambar. Di gambar yang pertama ini ada tumbuhan, lalu ada logo danger atau berbahaya. Lalu yang di bawah ini ada tumbuhan yang diterjang sama petir, sama hujan. Ya, ada yang mau bantu Miss Yen baca nggak? Ini teks yang pertama. Oke ya. Kata apa tadi diobati? Miss Yen ingin dengar suaranya siapa ya? Kenzo dong. Nah, ini kata ibunya. Coba kamu baca. Yuk. Baca Kak, Miss? Iya, baca. Di teks yang pertama ini. Kalista belum ya? Oke. Tumbuhan tumbuh hanya di satu tempat dan tidak dapat berpindah. Tumbuhan tidak bisa menghindar atau berlari ketika bahaya datang. Akan tetapi tumbuhan dapat beradaptasi di kondisi atau lingkungan tertentu. Oleh karena itu, tumbuhan diciptakan dengan kemampuan hebat lainnya, seperti memiliki sensor hingga berkomunikasi dengan tumbuhan. Iya, oke, good Kenzo, terima kasih ya Kenzo. Jadi tumbuhan ini memang diciptakan berbeda ya dengan makhluk hidup lainnya. Kalau hewan tadi memiliki kaki, dia bisa bergerak, bisa berpindah-pindah, tapi tumbuhan ini hanya tumbuh di satu tempat dan dia tidak bisa berpindah kemana-mana. Meskipun ada danger atau ada berbahaya, ada hal-hal yang berbahaya, ya dia hanya diam di tempat itu, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa menghindar. Kalau ada bahaya kan kita bisa menghindar ya, bisa berlari. Nah, kalau ada musim-musim yang ekstrim, hujan lebat, petir, badai, itu dia juga nggak bisa berlindung kemana-mana. Kalau kita di hujan petir bisa masuk rumah, hewan juga bisa melindungi dirinya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara tumbuhan untuk melindungi dirinya, untuk menghadapi bahayanya? Nah, cara itu disebut dengan adaptasi atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Bahkan nanti nih, bisa tunjukin, tumbuhan itu juga memiliki kemampuan hebat. Bahkan seakan-akan tumbuhan itu bisa melihat, tumbuhan juga bisa seakan-akan mencium, bahkan tumbuhan bisa seakan-akan berkomunikasi. Nah, apa sih Miss buktinya jika seakan-akan tumbuhan bisa seperti itu, padahal realitanya tidak bisa ya, kan nggak bisa, kan tidak mempunyai indera. Nah, next, apa sih kemampuan tumbuhan lainnya? Apa buktinya? Yang pertama adalah proprioception atau sensor ruang. Jadi tumbuhan itu mempunyai sensor ruang. Proprioception adalah kemampuan tumbuhan untuk merasakan kondisi di ruangan atau lingkungan yang berbeda melalui sensor. Nah, yang pertama seakan-akan itu tumbuhan di sini bisa melihat nih anak-anak. Kenapa kok bisa gitu? Nah, di gambar ini, di kotak ini ada tumbuhan yang hijau ini artinya mengarahkan tingkat kecerahan dari lampunya ini. Kalau yang merah artinya tingkat kecerahannya rendah, kalau hijau tingkat kecerahannya tinggi. Nah, ketika tingkat kecerahannya rendah, tumbuhan itu apa? Tumbuhan kan masih bergantung sama sinar matahari ya. Tumbuhan karena membutuhkan sinar matahari dan air untuk fotosintesis. Sedangkan ketika tidak ada cahaya, beberapa tumbuhan itu akan terganggu proses fotosintesisnya. Jadi seakan-akan tumbuhan itu bisa melihat, oh sekarang ini gelap, nggak ada cahaya, nggak ada sinar matahari sama sekali. Dan jadi tumbuhan menyesuaikan hal itu. Akhirnya dahan atau daun-daun yang bertumbuh itu tidak sehijau tumbuhan lainnya, tidak sebesar tumbuhan lainnya, tidak selebat tumbuhan lainnya, karena terganggu oleh kurangnya cahaya tadi. Tumbuhan tidak bisa maksimal dalam fotosintesisnya. Ingat-ingat ya, yang pertama ada proprioception. Nah, gampangnya tumbuhan memiliki sensor ruang. Seakan-akan tumbuhan itu bisa melihat. Next. Nah, ini ada contoh lainnya juga. Ada yang tahu nih tumbuhan apa? Ada yang pernah mencoba ini nggak? Eksperimen ini nggak? Apa ini? Ini tuh anak-anak kecambah. Ada yang pernah nanam kecambah? Jadi kita cuma bisa nyiapin
napas, air, dan gelas kayak gini doang. Itu udah bisa nahan tumbuhan. Nah, tapi karena tumbuhan memiliki sensor ruang tadi, diingat-ingat ya, yang pertama seakan-akan tumbuhan bisa melihat atau memiliki sensor ruang. Ketika kecambah ini ditanam di daerah yang terang atau dekat dengan sinar matahari, cahaya matahari bisa dilihat ya, di sini daunnya lebih hijau, daunnya lebih lebat, lebih banyak. Sedangkan di daerah yang gelap atau kurang sinar matahari, tentu saja tumbuhan itu tidak bisa berkembang dengan maksimal karena fotosintesis tadi kan memerlukan cahaya matahari, memerlukan air. Nah, ketika cahaya mataharinya kurang, maka bisa dilihat di sini daunnya tidak sebanyak di tumbuhan yang kena sinar matahari lebih dekat atau di daerah yang terang. Selanjutnya, nah ternyata si loreng ini dibawa ke suatu tempat. Apa contoh lainnya? Yang kedua, kalau yang pertama tadi antara gelap dan terang. Kalau yang kedua antara up and down, atas dan bawah. Nah, ketika tumbuhan, biasanya kan kalau menanamkan potnya ya ditaruh di atas meja seperti biasa ya. Nah, ketika digulingkan seperti ini, di nomor 2 ini, tapi sinar mataharinya ada di up ini, di atas, maka tumbuhan itu akan tumbuh mengikuti sinar matahari seperti ini. Nah, mengikuti ke atas. Dia nggak mungkin tumbuh lurus ke bawah atau ke samping ya, karena up itu di atas ada sinar matahari, jadi dia mengikuti sinar mataharinya. Lalu yang ketiga, ada yang tahu nggak ini kenapa kok tumbuhannya bisa berbelok-belok dan bentuknya seperti ini? Mau diobati. Ada yang tahu? Ini baik apa enggak? Ya, jadi yang tumbuhan ketiga ini tumbuhnya bisa dilihat ya, ini batangnya berbelok-belok seperti ini karena dia juga mengikuti sinar atau lampu atau cahaya yang ada di ruangan tersebut. Ketika cahaya itu berada di samping kiri, maka tumbuhannya juga ikut menggok ikut menggok ke kiri. Nanti kalau misalnya cahayanya atau lampunya di kanan juga dia akan bisa ikut ke kanan. Nah, fenomena ini ya, fenomena tumbuhan bisa mengikuti cahaya matahari itu disebut fototropisme atau reaksi tumbuhan berdasarkan cahaya. Fototropisme itu ya, nanti mestian ada kuis ya. Nanti semuanya mestian beri pertanyaan. Lalu yang kedua, boleh bantu baca lagi dong. Tadi sampai tadi Kenzo sudah ya, yang lainnya yuk. Oke, anak-anak kalau Saya Nando deh. ya, siapa yang mana jatuh? Boleh Namanya? dibaca lagi. Sering. Sebenarnya yang pertama nih. Nah, kalau jatuh bisa nggak sama mama papanya dikasih plester? Saplas gitu. Itu kan ya. Halo. Kalau plester itu kan lengket ya. Kalau misalnya plester Saudara Izan terdengar tidak? bunyinya, Atau Mario deh, boleh. nah, rontok nanti. Dibaca Makanya saja. itu nggak dikasih. Nah, terus lanjutnya si Mimi ini membuat apa? Tulisan ya, pengumuman kucing hilang di tadi. Pengumumannya Tidak ada lah ini. pengumuman. Mimi Atau suara Izan nggak kedengeran? Mimi kasih nama si Loreng. Kedengeran, Miss. Kedengeran, tapi mana suaranya kalian? Masa cuma itu aja tadi? Nanti aja ya kalau gitu. Yang kedua, karena yang pertama tadi tumbuhan memiliki sensor ruang atau seakan-akan bisa melihat. Lalu yang kedua, tumbuhan itu juga apakah ini pertanyaan sebenarnya? Apakah tumbuhan memiliki indera penciuman? Jawabannya tadi tidak ya, karena tumbuhan tidak memiliki hidung. Nah, tumbuhan tidak memiliki indera penciuman, tetapi seakan-akan tumbuhan itu bisa merespon bau yang ada deteksi zat atau sinyal kimia yang ada di
udara di dalam ruang tersebut. Tumbuhan dapat melakukan hal tersebut melalui sensitivity plan atau kemampuan sensitivitas tumbuhan atau kemampuan tumbuhan bisa merasa. Jadi kalau masih ingat yang pertama tadi, sensor ruang, tumbuhan seakan-akan bisa melihat di manakah arah cahaya matahari, dia akan tumbuh mengikuti arah itu. Lalu yang kedua, tumbuhan itu seakan-akan bisa membau, bisa merasakan bahwa yang ada di sekitarnya. Apa sih buktinya? Nah, Buktinya adalah ada bukan tiga bukti kalau apakah tumbuhan bisa mencium. Yang pertama di sebelah kiri ini ada orang-orang Mesir di zaman kuno. Nah, orang-orang itu di zaman itu menanam, ada yang tahu buah tin, buah yang bulat warna merah itu. Nah, orang-orang Mesir itu banyak menanam buah tin. Nah, agar buah tinnya itu lebih cepat untuk panen, bisa tumbuh dengan maksimal, akhirnya batang dari buah tin tadi itu dipotong dengan arah tertentu dan ditanamkan ulang atau seperti proses stek atau mencampur. Masih ingat tidak? Nah, lalu yang kedua, ini ada dari petani dari Florida. Yang tahu Florida itu gimana? Jadi petani di sana, petani jeruk di sana itu menggunakan ada yang tahu lampu yang dari minyak itu loh, lampu-lampu di desa yang dari minyak. Nah, petani di sana itu menggunakan lampu itu untuk mempengaruhi pertumbuhan kebun jeruknya. Nah, ketika diberikan lampu minyak tadi, tumbuhan itu seakan-akan bisa merespon baunya si minyak tadi, sehingga si jeruk ini tuh bisa berkembang dan bisa berbuah lebih cepat. Nah, jadi seakan-akan tumbuhan itu bisa mencium. Lalu yang terakhir, ini ada kotak box kertas gitu, yang di bawah ini ada buah apa? Buah pisang, lalu ada apel, ada alpukat. Nah, buah pisang ini bisa dilihat di sini itu lebih matang dibandingkan dua buah di atasnya. Dilihat dari corak kulitnya ya, ini banyak hitam-hitamnya, lebih matang. Sedangkan apel sama alpukatnya itu masih mentah, masih sedikit mentah. Nah, gimana caranya agar alpukat dan apel ini bisa matang dengan cepat? Nah, ada triknya ternyata. Nah, caranya adalah tinggal menggabungkan saja buah-buah yang masih mentah dengan buah yang sudah matang atau yang hampir busuk, digabungkan agar aromanya itu bisa tercium di dua buah ini. Jadi seakan-akan buah alpukat dan apel itu bisa mencium, jadi merasakan bau kematangan dari si pisang. Jadi bisa langsung nyambung. Jadi setelah digabungkan di satu kotak ini, apel dan alpukatnya bisa ikut matang seperti itu. Nah, ketiga contoh ini itu dipengaruhi sama yang namanya ethylene gas. Ethylene gas itu gas yang mempengaruhi percepatan pertumbuhan si tumbuhan ini tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya buah pisang nih, contohnya yang udah coklat, kulitnya udah sampai hitam-hitam gini, tapi punya apel yang masih sedikit mentah, nah boleh tuh digabungin aja, dimasukin dalam kotak atau tempat gitu, dijadikan satu, nanti si apelnya itu juga bisa ikut matang seperti buah pisangnya ini. Jadi seakan-akan tumbuhannya itu bisa mencium. Nah, ini ada yang tahu ini tumbuhan apa? Ada yang pernah lihat tidak? Ini kecil, lalu dia mengikat di batang tumbuhan lain. Oke, jadi ya, ini adalah tumbuhan parasit. Tumbuhan ini namanya tali putri. Mungkin anak-anak banyak yang belum tahu ya, tumbuhannya parasit tali putri. Kenapa kok disebut tumbuhan parasit dan kenapa kok ini dijadikan contoh bahwa seakan-akan tumbuhan itu bisa mencium? Izian boleh dibantu baca dong. Izian mau dengar suaranya Shelin deh. Dari cowok ini, ganti dong yang cewek. Yuk, Shelin dibaca. Tumbuhan ini seakan tidak melakukan fotosintesis. Tumbuhan ini menggunakan
dengan cara mendeteksi bau. Tumbuhan ini di sekitarnya lalu menempel pada inangnya untuk mendapatkan sumber nutrisi. Iya, makasih ya Selin. Jadi ini adalah salah satu jenis tumbuhan parasit, tumbuhan yang merugikan. Ini tuh tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini seakan-akan itu nggak melakukan fotosintesis. Nah, gimana dong caranya dia untuk menghasilkan makanan atau menghasilkan oksigen? Nah, caranya adalah tumbuhan ini mengikat atau menempel pada tumbuhan lain. Makanya itu disebut parasit atau merugikan. Tumbuhan ini seakan-akan tidak melakukan fotosintesis. Tumbuhan ini menghasilkan makanan dengan cara mendeteksi bau tumbuhan yang ada di sekitarnya, lalu menempel pada inangnya atau tumbuhan lain untuk mendapatkan sumber nutrisi. Nah, ini contohnya. Nah, jadi batang kecil warna hijau ini yang dari sisi kiri sampai sisi kanan. Jadi ini adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan tali putrinya itu merambat dari kiri ke kanan. Dia mendeteksi mangsanya atau objeknya tumbuhan lain itu dengan mendeteksi baunya. Nah, tumbuhan tali putri ini ternyata memilih tumbuhan tomat karena di sini tumbuhan yang paling subur, yang paling banyak buahnya kebetulan tomat, sehingga dia mendeteksi sumber nutrisinya tuh ternyata lebih banyak di tumbuhan tomat. Nah, maka dari itu parasit ini atau tali putri ini langsung menancapkan badannya ke batang tumbuhan lain atau ke batang tumbuhan tomat ini, langsung diikatkan ini seperti ini di atas. Nah, langsung diikatkan ke tomatnya. Nah, lalu dia menyerap seluruh nutrisi atau makanan yang dipunyai tomat ini. Jadi dia nggak melakukan fotosintesis tapi malah menempel ke tumbuhan lain atau disebut parasit tadi. Jadi seakan-akan tumbuhan tali putri itu bisa mencium bau atau memiliki indera penciuman, padahal kan tidak ya. Jadi yang pertama kan ada seakan-akan tumbuhan bisa memiliki mata atau bisa melihat. Lalu yang kedua ini seakan-akan tumbuhan bisa mencium bau atau memiliki indera penciuman. Nah, begini cara kerjanya. Jadi tumbuhan itu nggak bisa melihat, tapi dia punya sensor ruang. Lalu yang kedua tumbuhan nggak bisa mencium, tapi dia memiliki sensitivitas untuk mengetahui bau-bau yang ada di sekitarnya. Nah, yang terakhir ada tumbuhan itu sensitif terhadap sentuhan. Ada yang mau baca? Yang belum? Mario? Dibantu baca yuk. Yang di sebelah kiri ini. Halo Mario, mana ini anaknya? Tadi ada. Oke deh. Nah, yang terakhir tumbuhan itu seakan-akan bisa berkomunikasi. Tumbuhan itu sensitif terhadap sentuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan sensitivity plan untuk merespon adanya sentuhan dari manusia, dari hewan, atau dari tumbuhan lainnya. Tumbuhan juga seolah dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, kalau manusia ya di sebelah kanan ini, ketika kita menyentuh sesuatu yang hot, sesuatu yang panas, pasti kan kita kan kaget ya atau merasa kesakitan. Nah, sama dengan tumbuhan, meskipun tumbuhan tidak memiliki otak untuk merespon, untuk berpikir tadi, tapi tumbuhan itu memiliki sensitivitas atau sensitivity plan tadi. Jadi tumbuhan bisa merasakan sentuhan atau sensitif terhadap sentuhan. Nah, apa sih buktinya kalau tumbuhan bisa sensitif? Yang pertama, di sini ada pohon. Lalu ada ulat bulu yang sedang memakan daun-daun yang di pohonnya ini. Nah, ketika si ulat bulu sedang memakan ini, tumbuhan ini bisa memberikan pesan atau mengirimkan pesan ke
bagian daun lainnya untuk segera mengeluarkan racun. Ada loh tumbuhannya kayak gitu. Jadi kan ada pergerakan tuh ketika ada makhluk hidup atau si ulat bulunya itu makan di daunnya, kan pasti daunnya goyang-goyang. Nah, itu sensitifnya tumbuhan. Dia bisa merasakan ada pergerakan atau ada ancaman tadi. Jadi di daun-daun atau di bagian daun lainnya itu bisa langsung seakan-akan dikirimkan pesan gitu loh. Ini ada si ulat nih, yuk ayo kita keluarkan racun bareng-bareng yuk agar ulatnya mati gitu. Jadi tumbuhan memang tidak bisa berpikir, tidak memiliki otak, tidak memiliki indera-indera lainnya juga, tapi cara bertahan hidupnya atau cara beradaptasinya seperti itu. Bisa langsung mengkomunikasikan, ini nih ada ulat, yuk kita keluarin racun di bagian daun lainnya agar ketika ulatnya nanti makan di bagian lainnya langsung mati. Nah, sebelah kanan ini pasti juga banyak yang udah tahu, ini ada putri malu. Nah, putri malu juga kan ketika kita sentuh aja dia pasti langsung kuncup gitu. Karena itu tadi, karena dia memiliki sensitivity plan untuk melindungi dia dari bahaya dan lain-lain. Next. Jadi dari 3 kemampuan tumbuhan tadi memiliki sensor ruang yang seakan-akan bisa melihat, lalu memiliki bisa merasakan bau atau seakan-akan memiliki hidung. Dan yang ketiga memiliki sensitivitas atau seakan-akan dia bisa berkomunikasi. Nah, dari ketiga poin tadi, Mijian mau tanya, jadi benar nggak sih kata Cliff tadi bahwa tumbuhan itu bisa berpikir? Oke, Nando, yang lain dong. Benar nggak tumbuhan bisa berpikir? Alasannya apa, Nando, kalau boleh tahu? Nggak bisa, Miss, nggak bisa. Ya bisa, iya. Jadi tumbuhan itu nggak bisa berpikir. Tadi sempat ada yang bingung ya, bisa berpikir atau nggak bisa. Jadi jawabannya tumbuhan itu nggak bisa berpikir. Hanya saja tumbuhan tadi memiliki sensitivitas atau kemampuan untuk beradaptasi di kondisi tertentu. Tadi yang pertama, ada apa? Memiliki sensor ruang. Dia bisa seakan-akan bisa melihat mana sih arah yang memiliki arah cahaya matahari yang lebih terang. Lalu yang kedua, seakan-akan tumbuhan itu bisa mencium si tali putri tadi. Dia bisa mengetahui dari bau tumbuhan mana yang lebih lebat, yang lebih banyak buahnya, lalu dia langsung mengikat atau menempel di tumbuhan itu menjadi parasit. Lalu yang ketiga ada memiliki sensitivitas ketika disentuh seperti putri malu. Jawabannya tidak. Nah, ini kesimpulannya. Tumbuhan tidak bisa berpikir, melihat, ataupun mendengar. Tumbuhan memiliki kemampuan sensitivity plan untuk beradaptasi di kondisi atau di lingkungan tertentu. Di antaranya yang pertama memiliki sensor ruang, yang kedua mampu merasakan atau mencium bau, dan yang ketiga sensitif terhadap sentuhan. Nah, jadi sekian materi literasi hari ini. Tapi Mijian punya sedikit pertanyaan nih buat anak-anak untuk lebih tahu lagi tadi materinya tentang apa. Yang pertama, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Contoh tumbuhan memiliki sensor ruang. Tadi kan Mijian contohinnya 3. Sekarang Mijian minta contoh 1 aja deh. Apa contoh tumbuhan bisa memiliki sensor ruang? Misalnya, Kalau gelap dia layu, Miss. Fernando, kalau gelap dia layu. Iya, betul. Jadi kayak tadi ya, ketika ada ada kecambah ditanam di kayak gelas plastik itu, kalau gelap dia lebih layu, kalau terang atau banyak dekat dengan cahaya, dekat dengan sinar matahari itu tumbuhnya lebih lebat, daunnya lebih hijau, batangnya lebih besar seperti itu. Seakan-akan dia bisa melihat
Padahal tidak, tumbuhan tidak bisa melihat, tapi tumbuhan itu memiliki sensor ruang. Dia seakan-akan bisa mengetahui kondisi di daerah tersebut atau di ruangan itu. Kalau yang kedua, tumbuhan mampu merasakan atau mencium bau. Kira-kira tadi contohnya apa? Yang pisang sama apel dong. Yang pisang sama apel. Iya, jadi ini juga salah satu tips ya, nanti misalnya punya buah, yang satu si pisang ini buahnya udah mau busuk, udah matang banget, udah sampai kulitnya coklat-coklat, lalu ada apel yang masih mentah. Ketika apelnya itu ingin disegerakan atau ingin segera matang, nah itu boleh langsung disatuin aja antara pisang sama apelnya, ditutup di kotak kertas tadi. Nah, itu si apel itu seakan-akan itu bisa mencium aroma atau gas tadi, gas etilennya tadi itu bisa merangsang atau bisa mendorong si pertumbuhan apelnya agar bisa lebih matang, lebih cepat. Seperti itu. Ini kalau misalnya ada buah di rumah, boleh deh dicoba, dipraktekin. Dan yang terakhir, sensitif terhadap sentuhan. Ini pasti udah banyak yang denger ya, udah banyak yang pernah lihat juga. Tadi ada putri malu. Biasanya putri malu itu di pinggir-pinggir lahan itu biasanya ada putri malu itu di bawahnya. Nah, itu ketika kita sentuh itu dia pasti akan langsung muncul. Nah, itu dia sensitif terhadap sentuhan. Atau yang tadi yang ada ulat yang makan di pohon, lalu pohonnya bisa seakan-akan mengirimkan pesan, ini ada ulat, yuk kita keluarin racunnya. Seperti itu. Nah, artinya tumbuhan memiliki sensitivitas terhadap sentuhan. Jadi diingat-ingat ya, ada 3 poin. Nah, oke. Terima kasih ya anak-anak. Hari ini udah literasi bahasa sekian. Sekian materi hari ini tentang apakah tumbuhan berpikir. Ternyata jawabannya tidak. Tumbuhan tidak bisa berpikir ya, diingat-ingat. Yang bisa berpikir cuma manusia. Jadi tumbuhan tidak bisa berpikir, cuman memiliki tadi sensitivity atau sensitivitas plant. Nah, selanjutnya, pembelajaran selanjutnya nanti akan ada Miss Lydia ya, betul nggak? Nah, halo Miss. Betul, Miss. Good morning, everyone. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay. Are you really fine? Really? No, Okay. Okay. I believe you are in a good condition. You are okay. All of you are fine. Then, this week we will continue about what we had learned for the 2 weeks ago, maybe, yeah, before we have a mid exam. Ya, kalau 25% mahasiswa ya, di mahasiswa satunya ada satu itu tadi supaya efektif. Kalau kelasnya memenuhi syarat, kelas kita kelas yang kita buat mahasiswa maksimal. Oh enggak kalau iya, keliling bisa ngomong bisa. Iya. Ini sih ya. Kehadiran saya di sini ada dokumennya. Okay, sorry, Miss Lydia tadi dimintain tolong foto sebentar. Okay, guys, let me continue. We had please open your book page 36. Okay, 36 on your book page 36. Miss Lydia,
Yes. Pak Dani Ayah? nggak ada Kak, Pak Miss Lydia. Pak Hah? Dani. Apanya nggak ada? Pak Daninya kok nggak ngajar tematik. Oh, kan Miss Lydia dulu bahasa Inggris. Tadi kan literasi. Kamu kangen tak sama Pak Dani? Cie. Lah, tadi ngajak ngomong, sekarang didiemin Miss Lydia-nya. Oh, Felix ini. Terus ini kenapa nggak dinyalain kameranya, Felix? Sama Deborah, sama Melvin, sama Celine. Makanya setiap pelajaran Miss Lydia via Zoom harus nyalakan kamera ya. Kira-kira enak nggak kalau misalnya dia juga matikan gini loh, mek suaranya to, ay mbok denger no aku. Nggak usah mbak delok mukaku ya apa. Nggak penak rek. Nah enak gini. Tuh Felix kan dipatahin lagi kameranya. Oke, udah dibuka semua belum bukunya? Halaman berapa tadi Miss Lydia bilang? 36. Ya 36 itu berapa? 36. Udah dibuka belum? Udah. Udah ya. Oke, let's read the text. Siapa yang sudah pernah nyoba untuk mengerjakan halaman 36 ini? Ada yang pernah nyoba? Untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 36? No? Not yet? Oke. Kenzo ketawa-ketawa. Oke. Kita akan baca ini bergantian ya. My hobby. Oke, kalimat pertama Miss Lydia, kalimat kedua dibacakan Kenzo, kalimat yang ketiga dibacakan Nando. Selanjutnya Mario, Celine, Melvin, Felix, Genta, Deborah. Deborah, Miss Lydia minta tolong dinyalakan kameranya. Ini peringatan kedua ya. Sampai Miss Lydia peringatkan sekali lagi. Mohon maaf, Miss Lydia akan remove akun kalian dari meeting Zoom hari ini. Oke, guys, got the point? Okay. I will start. Who the one will read after me? Yang baca setelah Miss Lydia siapa tadi? Dengar nggak? Siapa yang baca kalimat kedua? Loh, Nando tidur ya. Okay. Mario Miss. Salah lah. Kalimat keduanya Kenzo. Mario. Kan Neljo tidur salah. Oke. My hobby. Hi guys. My name is Rani. Okay, go. Next. In the Sunday morning, I'm usually wake around the public garden with my father and my mother. Oke, Mario. Sorry, Miss Lydia salah. Miss Lydia peragakan dulu, Miss Lydia lafalkan dulu, baru nanti kalian mengulang setelah Miss Lydia ya. Siap? Kenzo, itu kan Sunday morning I aja, I. Oke, dengarkan Miss Lydia ya. Oke. In the Sunday morning, I usually walk around the public garden with my father and my mother. Mother, not mother ya. O-nya dibaca A, mother. Oke, yuk Kenzo ulang. Please repeat after me. In the Sunday morning, I usually walk around
On. I. I Yes, not I am. Tapi I usually walk. usually walk Usually walk around around with the my public garden father and my mother. with my Okay, father good. and my mother. After this, Nando, please repeat after me. I always bring my camera everywhere I go. I always bring my camera everywhere I go. Komando. I always bring my camera everywhere I go. Always. Not always, tapi always. I Semuanya. always bring my Ya. camera everywhere I go. Oke, good. Semuanya bilang always. Always. Come on, unmute your microphone and turn your camera on. Genta, Mario, Deborah. Mario sudah kembali kah dari kamar mandi? Biasa Miss alasan nih. Deborah, saya minta tolong. Nyalakan kameranya. Miss, sabar, Miss. Mau telepon, Miss. Sabar. Telepon siapa? Oke. After this ada Nanda tadi siapa? Setelah Nando Mario ya harusnya ya. Oke, Mario please repeat after me. This is my hobby. My hobby is taking a picture because I love take a phenomenon picture. Mario please repeat after me. Miss, saya di rumahnya tetangga, soalnya saya nggak bawa bukunya. Lah, ngapain kamu di rumah tetangga kalau gitu? Ini Mario. Langsung saja. Oke. Mario langsung pindah ke rumahnya kayaknya. Oke, kalau gitu digantikan Melvin ya. Vin, siap ya, Vin? Lah, Melvinnya juga menghilang. Oke, Selin. Lin, siap ya? Setelah Miss Lydia ya. Oke. This is my hobby. It is my hobby. This is. This is my hobby. My hobby is. My hobby is Taking a picture. taking a picture. Taking. Taking a picture. Genta halaman 36, Genta. Oke. Because I love Halaman 36. take a phenomenon picture. Take a monument picture. Take a phenomenon picture. Picture. Oke. Habis setelah ini Melvin ya, Vin. My father who always teach me how to catch a good picture. Melvinnya live, Miss. Oh iya sih. Felix like ngono wes. My father who always teach me how to catch a good picture. Sampai Ya. paragraf berapa, Miss, titiknya? Miss, Ya, ini kan cuma satu paragraf. Sekarang kita di kalimat kelima. In the sentence number 5. Ya. Oke. Tolong ikuti Islamis dia ya, Felix. Iya. My father My father
Who always teach me. Who always teach me. Okay. Always. Always teach me. Not always, tapi always. Always. Yes. Teach me how Teach me how to catch to get a good picture. a good picture. Good. Thank you. And then after this, Melvin, bisa dengar suara Miss Lydia, Vin? Bisa, Miss. Bisa dinyalakan kameranya? Udah, Miss. Sinyal ya. Oke. Nyalakan mikrofonnya. Vin, setelah ini kamu ya, Vin ya. Ikuti setelah Miss Lydia ya, Vin. My father has the same hobby with me. My father has the same hobby with me. Oke, Melvin terkendala sinyal ya. Oke. Atau sinyalnya Miss Lydia yang nggak bagus. Sinyalnya Melvin, Miss. Ya. Yes, Miss Lydia lanjut ya. Kayaknya semua terkendala sinyal. One day, when we walk around in the public garden, we always hunt the unique moment. My mother brings several food and beverage for us, while my father and I hunt a unique moment. My mother prepared for our breakfast. After catching the pictures, we have a breakfast together. Oke, Miss Lydia akan artikan ini kalimat per kalimat. Kalian tolong catat ya. Tolong dicatat di buku catatannya arti dalam bahasa Indonesianya. Sudah. Mbak, ini berangkat sama siapa, Man? Oke, sudah? Sudah siap? Oke. Hi guys, my name is Rani. Halo teman-teman, nama saya adalah Rani. Nulisnya tolong agak cepat ya. Nama saya adalah Rani. Deborah, bisa dengar suara saya, Deborah? Deborah? Deborah, bisa dengar suaranya Miss Lydia, Deborah? Kok suruh pulang gitu? Oke, sudah ya. Kalimat pertama, sekarang kalimat kedua. In the Sunday morning, I usually walk around the public garden with my father and my mother. Pada minggu pagi, saya biasanya berjalan-jalan di sekitar taman umum bersama ibu dan ayah saya. In the Sunday morning. Pada minggu pagi, hari Minggu pagi, biasanya saya berjalan mengelilingi taman. Public garden itu taman umum ya. Kalau kayak kita tuh mungkin ada taman Bungkul. Lalu di sini ada dekat sekolah ini ada namanya Taman Mundu. Taman-taman yang umum ya, artinya bisa dikunjungi oleh siapa saja, semua orang. Bersama ibu dan ayah saya. With itu bersama. Oke.
I always bring my camera. Miss, suaranya Miss putus-putus, I Miss. always bring my camera everywhere I go. Saya selalu membawa kamera saya kemanapun saya pergi. Saya selalu membawa kamera kemanapun saya pergi. Miss, suaranya Miss putus-putus. Tadi. Oke. Apa maksudnya? Aku tema 2, subtema 1. Miss, suaranya Miss putus-putus. Suaranya Miss putus-putus, Miss. Videonya hilang ya. Mungkin sinyal, Miss. Iya, sepertinya masih ada gangguan ini tadi juga. Dengerin suara kalian juga rada-rada putus-putus gitu. Tunggu aja ya. Miss, boleh live ya, Miss. Paketan saya tinggal 156, Miss. 156 MB, Miss. Sorry. Saya Miss Lydia juga ini gangguan. Nanti kita ketemu di Google Classroom ya. Miss Lydia taruh teks ini artinya dalam bahasa Indonesia. Miss Lydia artikan per kalimat. Nanti Miss Lydia upload di Google Classroom. Lalu nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang 1 sampai 10. Oke. Setelah itu kan ada di halaman 37 kalian lihat. Nah, halaman 37 juga nanti Tunggu. Nanti ini akan bisa diartikan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan 1 sampai 5 dan menulis ulang. Di situ kan ada tulisannya read and copy. Jadi kalian harus menulis ulang apa namanya? Invitation. Itu yang di atas adalah invitation atau undangan. Oke. Lalu minggu depan kita akan ini ya, arrange the word into a good sentence. Kita akan kita akan menyusun kalimat yang baik. Oke, nanti kirim ke wakilnya Miss Lydia. Ingat, selama ini yang sering ngumpulin itu Kenzo. Let's pray. Siapa yang berdoa? Selin, Miss Lydia minta tolong untuk pimpin kita dalam doa. Miss, sudah selesai ya, Miss? Ya, berdoa dulu. Miss, mati, Miss. Berdoa dulu. Yuk, kita mau pembelajaran hari ini. Selin, Miss Lydia minta tolong pimpin kita dalam doa, yuk. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati
Miss Dian dan Miss Lydia Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Selin. Kalian sudah boleh live. Nanti kita ketemu di Google Classroom, oke? Gimana cara ketemunya? Thank you. Dadah. God bless. Ketemu lewat tulisan. Terima kasih. Thank you guys.